Singapura dan India pada awalnya dianggap sebagai hubungan yang kuno. Namun seiring berjalannya waktu, peluang ekonomi yang tercipta membawa etnis India untuk datang ke Singapura dengan tujuan untuk mencari pekerjaan. Dari sinilah terlihat adanya potensi kerjasama dalam aspek ekonomi. Tahun 1966, ketika Indira Gandhi mengunjungi Singapura, Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew yang saat itu menjabat menekankan bahwa India dan Singapura memiliki kepentingan yang sama. Selain itu, pada 1970 ketika Presiden India mengunjungi Singapura, Benjamin Sheares yang saat itu menjabat sebagai Presiden Singapura menegaskan bahwa India dan Singapura mampu memiliki hubungan yang lebih erat. Hal ini dilatar belakangi oleh kesamaan historis. Meskipun hubungan bilateral kedua negara ini sempat tidak substansial pada saat Perang Dingin karena adanya perbedaan ideologi, namun pasca itu hubungan antar kedua negara ini membaik karena adanya kesadaran untuk meningkatkan interaksi. Pusat keuangan regional, perbankan, dan pasar keuangan Singapura berkembang baik dan hal ini membuat perusahaan asal India meningkatkan modalnya di sana. Ditambah dengan posisi geografis yang strategis, hal ini dimanfaatkan India dalam perdagangan. Kerjasama India dan Singapura dikatakan mampu untuk membawa dampak positif bagi kedua negara. Lantas, apa kepentingan India menjalin kerjasama dengan Singapura? Kepentingan pertama, kepentingan ekonomi penerapan kebijakan Look East. India menerapkan kebijakan ini untuk memanfaatkan hubungan barunya dengan negara yang berada di kawasan Asia Tenggara agar mendapatkan keanggotaan di perjanjian kerjasama seperti Asia Pacific Economic Cooperation dan Asia Europe Meeting. Hal ini bertujuan untuk meraup keuntungan dari aspek ekonomi maupun politik. Saat pertama kali kebijakan ini diterapkan, Singapura adalah salah satu negara yang difokuskan karena negara ini memiliki perdagangan yang baik hingga dapat dikatakan menjadi negara yang maju di kawasan Asia Tenggara. Kepentingan kedua, kepentingan politik dorongan Singapura di ASEAN. Singapura yang tergabung dalam lembaga multilateral regional ASEAN dikatakan mampu untuk mendorong kerjasama antar negara-negara di kawasan Asia Tenggara dengan India. Hal ini dibuktikan dengan adanya usulan dari India untuk mengadakan konferensi tingkat tinggi ASEAN dan India setiap tahunnya. Pertemuan ini berdampak kepada kerjasama dan interaksi antar negara ASEAN dengan India dalam berbagai bidang. Kepentingan ketiga, kepentingan militer, kerjasama 30 tahun India-Singapura. India dan Singapura menjalin hubungan pertahanan selama 30 tahun. Kepentingan ini didasari oleh adanya faktor untuk menjaga keamanan jalur laut regional. Kerjasama ini membawa keuntungan bagi kedua negara. Bahkan, India mengizinkan 3 cabang militer Singapura untuk berlatih di India. Disinyalir hal-hal tersebut menandakan hubungan India dan Singapura yang lebih baik ke depannya. Kepentingan keempat, kepentingan sosial budaya. Bidang sosial budaya tak luput untuk mempengaruhi kepentingan hubungan kerjasama antara India dan Singapura. Pada bidang sosial, peningkatan permintaan tersedianya pendidikan India oleh ekspatriat India yang ada di Singapura mendorong berdirinya sekolah India di sana. Selain itu, ramainya penduduk India yang ada di Singapura mendorong perusahaan Singapore Press Holdings untuk mengeluarkan koran mingguan bertajuk Tabla yang menargetkan warga India. Dalam bidang budaya, pada tahun 2007, Museum Peradaban Asia Singapura menggelar pameran yang berjudul Nalanda Trail. Penyelenggaraan pameran ini adalah wujud nyata dukungan interaksi sosial kedua negara ini. Tidak hanya sampai di situ, kenaikan kunjungan warga India ke Singapura dan sebaliknya mempengaruhi Komisi Tinggi India untuk mengeluarkan visa bisnis dan perjalanan ke Singapura. Angka ini meningkat 30% dibandingkan di tahun 2007. Lalu, bagaimana cara India untuk mencapai diplomasi ekonomi dengan Singapura? Manmohan Singh yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri India di tahun 2005 mengambil kebijakan untuk menjalin hubungan luar negeri dengan negara Singapura. Meskipun sebenarnya India dan Singapura sudah menjalin kerjasama sejak lama. Hal ini dibuktikan oleh mayoritas pendatang ke Singapura yang berasal dari India. Namun terdapat diplomasi ekonomi yang terjadi pada era kepemimpinan Manmohan Singh, di mana Singapura menjadi investor terbesar bagi India yang berada di urutan ke-8 pada tahun 2006. Kebijakan diplomasi ini bertajuk Memandang ke Timur atau Look at the East. Pembuatan kebijakan ini diyakini oleh Manmohan Singh dapat membawa hasil yang baik untuk India dan terbukti dengan hubungan ekspor-impor yang baik antara India dan Singapura dalam bidang elektronik, kimia organisa, dan juga logam. So does it works? Pada akhirnya, dengan kepentingan di 4 bidang yang melandaskan kerjasama antara Singapura dan India, dinilai mampu untuk menjadi alasan mengapa India melancarkan kerjasama ke Singapura. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.